Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Balong Kecil. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman air. Dan yang saya akan bahas adalah tanaman air yang ada di pump balong kecil ya, di pump mini saya. Dan di sini saya punya apu-apu, terus ganggang, dan juga eceng gondok teman-teman. Oke teman-teman, kenapa di sini saya membahas tentang tanaman air? Karena tanaman air itu penting teman-teman. Penting untuk perkembangan dan perawatan ikan peliharaan kita yang ada di kolam. Nah, pentingnya apa aja? Di sini saya akan ringkas 5 fungsi dari tanaman air. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja bahas penjelasannya dari yang pertama. Oke, fungsi yang pertama teman-teman, tanaman air ini berfungsi sebagai hiasan untuk mempercantik kolam ataupun balong di pump kita teman-teman. Jadi biar tempat ikan kita tuh tidak kosong, tidak hambar, tidak polos, maka terkesan lebih indah, rapi dan menarik teman-teman. Gitu. Oke, yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai tempat bermain teman-teman. Jadi di sini nggak cuman manusia aja yang bisa bermain-main, ikan juga bisa teman-teman. Makanya di sini ikan juga butuh tempat tanaman air ini sebagai tempat dia untuk bermain-main, entah dia main sendiri atau bergerombol dengan teman-temannya teman-teman. Nah, jadi ya gitu. Fungsi yang ketiga, tanaman air ini berfungsi sebagai tempat bersembunyi teman-teman. Nah, khususnya untuk ikan kecil atau burayak. Jadi dia kalau ikan kecil, burayak, dia butuh tempat bersembunyi agar selamat dari ancaman dimakan induknya. Karena biasanya burayak ini kalau masih baru lahir ataupun baru beberapa hari gitu teman-teman, dia masih rawan untuk dimakan sama induknya teman-teman. Nah, dengan adanya tanaman air ini, itu sangat membantu sekali untuk burayak ini bersembunyi agar bebas dari ancaman kanibalisme induknya gitu. Oke, lanjut. Fungsi yang keempat adalah sebagai penyerap racun atau amoniak sekaligus untuk menjernihkan air yang ada di kolam ikan tersebut teman-teman. Jadi ini sangat berperan sekali tanaman air ini untuk kelangsungan perkembangan ikan kita agar senantiasa selalu sehat, aktif dan lincah teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima teman-teman, fungsi dari tanaman air ini adalah sebagai pemberi kesan bahwa kolam ini seperti habitat aslinya. Jadi kita buat kolam ini seperti di alamnya, ikan seperti hidup di alamnya dengan adanya tanaman air ini teman-teman, sehingga ikan bisa beradaptasi dengan nyaman, dan itu sangat berpengaruh sekali buat perkembangan ikan-ikan kita teman-teman. Oke, dan teman-teman, untuk informasi tambahan bahwa 3 tanaman air ini bila terkena sinar matahari secara langsung, dia akan cepat sekali berkembang biak. Yang tadinya sedikit dalam waktu singkat bisa menjadi sangat banyak. Nah, untuk ganggang sendiri, dia kalau tidak kena sinar matahari dia tetap masih bisa hidup ya teman-teman. Beda dengan eceng gondok dan apu-apu. Apu-apu dan eceng gondok, apabila dia tidak terkena sinar matahari secara terus-menerus, dia bakal layu teman-teman, alias mati. Makanya sinar matahari sangat diperlukan untuk eceng gondok dan apu-apu, terkecuali ganggang ya. Dan kalau pengalaman pribadi saya, kalau ganggang cocoknya ganggang dan eceng gondok di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, alias tempat teduh atau pakai paranet seandainya nggak ada pohon, nggak ada apa ya. Sedangkan untuk apu-apu itu cocoknya lebih
pas ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, yang tanpa ada penghalang, tanpa ada paranet atau apapun lah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Dan terima kasih juga untuk yang selalu mendukung channel ini. Bila ada informasi yang salah, mohon dimaafkan karena dengan keterbatasan saya hanya niat berbagi sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.